Ken Campbell menuliskan 7 emosi perusak jiwa, bagaimana mengelola emosi kita secara sehat. Jadi sebetulnya setiap emosi yang Tuhan berikan kepada kita itu pasti sehat seharusnya ya. Ada bermacam-macam pendapat dari para para ahli psikolog dan sebagainya tentang jumlah emosi yang ada pada diri kita. Ada yang bilang 7, ada yang bilang, tadi saya sempat baca ada 54 jenis emosi yang ada pada kita. Dan tugas kita kemudian bagaimana mengelola emosi-emosi itu sehingga kemudian eh, itu tidak mengganggu relasi kita dengan diri kita, relasi dengan orang lain, dan terlebih lagi relasi dengan Tuhan. Bagaimana kita kemudian sedang berjuang untuk memenuhi tujuan-tujuannya, panggilannya bagi kita. Karena kalau kita tidak bisa mengelola emosi dengan sehat, mungkin tujuan Allah bisa gagal bagi kita. Dan kita menjadi orang-orang yang, ya kalau banyak teman-teman di STI tentang belajar tentang dosa. Dosa itu sesuatu yang meleset, sesuatu yang tidak sampai pada sasaran. Jadi kita menjadi orang berdosa kalau begitu, kalau kita tidak sampai pada sasaran yang ditetapkan oleh Allah. Bahkan kemudian kita menjadi disfungsi, salah fungsi, atau bahkan memiliki, mungkin ini tema yang akan datang, emosi-emosi yang rusak itu kemudian bagaimana kita mengelola emosi yang sudah rusak. Emosi yang ketika kita ada, lalu kemudian ada situasi, ada keadaan yang kemudian membuat emosi kita rusak. Dan orang kemudian tahu siapa kita, lalu mencap dengan dan itu mungkin menjadi identitas kita, si pemarah, si pemalu, si emosian dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kemudian kita mengelola emosi dengan secara sehat ya. Dalam bukunya Ken Campbell, ini buku yang tidak besar, sebetulnya kecil, tetapi Ken Campbell menuliskan 7 emosi perusak jiwa. Jadi saudara bisa lihat judulnya di sini, mengelola emosi-emosi yang merusakkan. Jadi kalau kita tidak pandai, kita tidak punya keterampilan untuk mengelola emosi yang Tuhan berikan kepada kita, itu justru merusakkan. Tetapi Ken Campbell khusus melihat itu dari emosi-emosi yang muncul pada manusia di dalam kitab Mazmur. Ada pribadi-pribadi di situ. Nah, ada 7 di sini. Kemarin kalau nggak salah dari Jayapura atau apa. Ada rasa takut. Ya, takut itu sebetulnya baik. Tetapi kalau takut yang kemudian mengganggu itu jadi berbeda. Depresi, tentu ini emosi yang kemudian sudah berkepanjangan kemudian menjadi depresi. Amarah, rasa bersalah, kebencian, iri hati atau kecemburuan, dan kemudian duka cita. Jadi 7 emosi ini menurut Ken Campbell ada di kitab Mazmur, dan kemudian dia menuliskan bagaimana kita mengelola rasa takut, mengelola depresi, mengelola marah, mengelola rasa bersalah, eh, sehingga tidak mengganggu kita, menjadi tidak pede, menjadi macam-macam. Mengelola kebencian kita, mengelola iri hati dan kecemburuan dan juga duka cita. Ya, nah itu semoga menjawab pertanyaan 2 minggu yang lalu ya, atau 1 bulan yang lalu. Apa saja emosi perusak jiwa itu? Nah, mungkin sedikit mengulang materi beberapa waktu yang lalu, apa itu emosi negatif khususnya. Jadi, emosi itu adalah kalau kita seperti di fisik itu seperti pengecap, pengecap rasa. Dan ini dalam sebuah relasi. eh, Tuhan menciptakan kita dalam relasi-relasi. Karena di awal Tuhan juga berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Lalu ada orang-orang di sekitar kita, ada bukan saja orang, tetapi keadaan dunia di sekitar kita yang harus kita berelasi, dan lebih dari itu dengan Tuhan. Nah, emosi adalah pengecap cita rasa atau seperti lidahnya jiwa, lidahnya jiwa. Dan kita sangat membutuhkan emosi untuk menikmati hidup. Ya, hari ini seperti apa situasinya, tapi kemudian
tadi ada kesaksian bahwa kemudian menjadi jengkel karena teman jahil sama dia dan kemudian dia marah. Dan mungkin saat itu ya itu cita rasa yang keluar, tidak enak kemudian ya. Dan kita membutuhkan emosi itu untuk menikmati hidup. Bagaimana musim-musim kehidupan, kadang-kadang Tuhan tiba-tiba. Jadi ini sesuatu yang mengagetkan, situasi yang mengejutkan, situasi yang eh, apa di luar pikiran kita dan seringkali itulah Allah kita tidak terjangkau oleh pikiran-pikiran kita. Tapi bagaimana kemudian emosi itu yang ada pada kita? Kita bisa mengecap cita rasa itu. Nah, menurut Oxford Dictionary, emosi itu didefinisikan sebagai perasaan yang kuat. Seperti misalnya perasaan ini, perasaan cinta, perasaan senang, perasaan takut, tapi juga perasaan benci, dan pasti ada tadi, kalau ada 7 emosi, yang lain bisa berkata ada 37, ada 54 emosi, tapi itu perasaan yang kuat yang ada pada kita. Nah, dengan emosi, kemudian kita mengecap juga relasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kita menggambarkan relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Eh, Dia menjadi pribadi yang menjadi sahabat kita, menjadi teman terbaik, menjadi papa kita, menjadi gembala kita, yang selalu ada, tidak pernah ada, dan siap menolong kita dan sebagainya. Tapi kemudian bagaimana kita mem- membangun relasi dengan Tuhan? Markus 12:30 katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah. Ada relasi di situ, saling mencintai, saling mengasihi, begitu ya. Kita merasakan kasih Tuhan lalu kita berjuang terus mengasihi Tuhan dan sebagainya. Ini salah satu bentuk ayat yang muncul yang bisa menolong kita relasi dengan Tuhan. Oke, sorry. Orang yang, nah ini, eh, saya nggak tahu apakah kemudian kita menjadi orang seperti ini, yang orang kemudian berkata, wah, ini emosional banget sih. Nah, emosional itu bisa macam-macam ya. Mungkin kalau marah dia itu, wah, kalau sudah marah itu ekspresi yang keluar itu bisa macam-macam. Karena kalau kita eh, marah misalnya atau emosi, ekspresinya ada 2 macam paling tidak. Ekspresi keluar di mana kita meledakkan kemarahan itu, meledakkan duka cita, meledakkan iri hati, meledakkan kekesalan kita, atau sebaliknya kita juga bisa menahan. Minggu lalu, beberapa waktu lalu juga ada pertanyaan itu, bagaimana mengelola dan kemudian menahan, repress, rasa sedih direpress, marah itu tapi kemudian direpress. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana, apa bedanya merepress dengan mengelola. Ya, si pengeluh dan sebagainya. Nah, ini situasi-situasi yang bisa ada pada kita. Watchmeni kemudian menggambarkan ini. Jadi ini adalah bagian dari jiwa, jiwa di mana di situ ada pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Di emosi itu ada dalam bagian ini. Ada pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Pikiran adalah tuan atas mental kita, eh, suasana mental kita. Tapi kehendak adalah tuan atas tindakan kita. Jadi ada pikiran, lalu kemudian kehendaknya, dia mau lakukan apa, mau lakukan seperti apa. Tapi ada perasaan yang juga terhubung di situ. Tuan atas rasa. Jadi kalau pikiran kita, oh orang ini tadi dibilang, orang ini jahil banget sih ya. Lalu kemudian perasaan kita jadi marah, perasaan kita jadi kesel. Lalu kehendak kita, tadi eh, teman kita dari Kupang, kemudian dia mengeluarkan kata-kata dengan kasar, misalnya ekspresi marah, gitu ya. Jadi ada pikiran jahil. Kok dia jahil sama saya? Mungkin ada pikiran yang lain yang kemudian bisa muncul. Ini tidak menghargai dan sebagainya. Ini nakal, saya sedang fokus dan sebagainya. Lalu perasaan terganggu, lalu kehendak.
Emosi bekerja ketika dalam pikiran kita terjadi kesadaran untuk bereaksi. Nah, ini dia. Reaksi terhadap kondisi yang ada, ya. Kondisi kita, situasi kita, lalu kemudian eh, terhadap relasi yang kemudian terganggu dan sebagainya, situasi ataupun peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Jadi emosi kemudian bekerja, lalu ada dalam pikiran. Jadi tidak bergerak sendirian ya. Ada pikiran, lalu kemudian perasaan, lalu kemudian terekspresi karena ada kehendak. Ada kehendak di situ, mengeluarkan, meledakkan, atau kemudian harapan kita. Ini yang kita belajar pada sore hari. Mengelolanya, bukan menahan. Mungkin menahan sebentar, tapi kemudian mengelolanya. Ya, mengelolanya mungkin nanti kita bisa belajar tip-tipnya. Nah, eh, jadi emosi positif negatif bukan digolongkan dari penilaian terhadap sebuah kondisi yang baik buruknya, misalnya seperti emosi yang baik adalah sukacita, bahagia, nyaman, sedangkan yang buruk adalah takut, merasa bersalah, marah, dan sebagainya. Ini semua sebetulnya positif, positif. Semua emosi yang Tuhan berikan, berapapun jumlahnya menurut dapat ahli bisa berbeda-beda. Tapi yang beda kemudian apanya, yang kemudian menjadi itu negatif apanya. Ketika ada pikiran, lalu ada perasaan, lalu kemudian ada kehendak. Nah, reaksi itu yang kemudian, yang baik, yang positif ini, yaitu emosi, kemudian bisa menjadi tidak baik, bisa menjadi negatif. Reaksi itu, merasa bersalah. Merasa bersalah itu kan baik dan perlu. Bayangkan kalau dalam Zoom ini, lalu kemudian saya tiba-tiba live dan tanpa ngomong apa-apa, saya tutup sesi saya belum selesai dan saya tidak berkata, saya minta maaf ya, karena mungkin internet lagi buruk atau apa. Saya diam saja. Tapi orang yang ya merasa bersalah, sorry ya, ini tadi ada gangguan masalah. Tapi ada orang yang bersalah dan itu mengganggu relasinya dengan Tuhan. Mengapa? Misalnya, ada orang yang dia tidak yakin bahwa dosanya diampuni, kesalahannya sudah diampuni oleh Tuhan. Dia tidak yakin bahwa seperti Mazmur, sejauh timur dari barat, dia tidak yakin itu. Atau dia melemparkan kehidupan dosa kita ke tepi laut jadi tapi Allah mengampuni semua dosa kita tapi ada orang yang begitu dia bersalah tapi kesalahan itu terus mengganggu dia bahkan ketika orang yang kepadanya dia berbuat salah sudah mengampuni tetapi orang ini masih terus merasa bersalah. Bayangkan, coba kita lihat mungkin kita pernah ngalami seperti nggak enak, seperti nggak merdeka, seperti nggak ada happy, nggak ada sukacita. Nah, reaksi itulah yang kemudian kita kemudian emosi itu menjadi negatif. Marah, ada banyak contoh. Tuhan pun juga marah, tetapi bagaimana kita mengelola kemarahan seperti Yesus. Nah, mungkin ini sedikit saja. Pepatah yang salah, laki-laki pakai pikiran, perempuan pakai perasaan. Lebih banyak. Meskipun memang cara mengekspresikan seringkali berbeda ya. Tapi betul nggak kira-kira laki-laki hanya pakai pikiran, nggak pakai perasaan? Enggak, Pak. Nah ya, ada orang yang pernah berkata kepada saya, Bapak itu eh, seperti tidak punya perasaan, perasaannya halus. Berarti saya makhluk halus. Nah, eh, sebetulnya kita memakai laki-laki perempuan sama saja sebetulnya. Hanya mungkin ekspresinya memang berbeda, ya, ekspresinya mungkin berbeda dan sebagainya. Oke, next. Jadi emosi negatif muncul dalam bentuk perasaan-perasaan tidak enak yang sebetulnya kita tidak sukai, yang sebenarnya cenderung ingin kita lupakan, tapi seringkali itu muncul. Jadi kalau didefinisikan emosi negatif adalah ini, saya kasih warna yang berbeda. Reaksi yang kemudian tidak objektif terhadap kondisi. Reaksi yang tidak objektif karena kondisi. Kain, sampai kemudian dia membunuh adiknya, adik kandungnya. Hanya karena ia cemburu. Sembahannya tidak, tidak diterima oleh Tuhan. Gitu ya. Tapi Tuhan menerima persembahannya adiknya.
Dia cemburu sama Habil. Kita tidak tahu bagaimana perasaannya kepada Tuhan yang lebih menerima persembahan Habil dan tidak menerima persembahan. Tapi dia ekspresikan kepada Habil dan kemudian membunuh. Dan sejak itulah. Jadi ada reaksi yang tidak objektif terhadap kondisi, peristiwa, hubungan yang terus-menerus menguasai kita. Dan itu kita sebut sebagai reaksi-reaksi yang tidak kudus. Ya, reaksi-reaksi yang tidak kudus. Nah, dalam Matius pasal 24 memberi gambaran bagaimana Yesus mengelola kemarahannya ini ketika di bait Allah ya. Jadi dia marah kepada orang-orang yang berjualan di bait. Dia marah. Jadi orang-orang di sekitarnya tahu kalau Yesus marah. Nah, ini bedanya. Namun amarahnya berhenti. Jadi tidak langsung lama marah. Amarahnya berubah menjadi damai. Berhenti ketika masalah sudah diselesaikan. Ya, nah ini yang seringkali kita tidak mudah untuk mengelola emosi-emosi kita ketika marah, sedih, duka cita, emosi tadi itu mungkin ada kekecewaan dan sebagainya, tapi wah berlangsung begitu lama dan itu mengganggu relasi. Jadi berbeda dengan emosi misalnya Saul kepada Daud. Wah, saya membayangkan kehidupan Daud yang dia harus berlari dari satu gunung ke gunung batu yang lain, bersembunyi dari kejaran-kejaran Saul. Bahkan dibawa sampai mungkin Saul mati kekecewaannya itu. Karena ketika orang berteriak, wah Daud memimpin berlaksa-laksa dan sebagainya, dia makin cemburu dengan ketenaran Daud. Saul jadi benci, Saul jadi tidak suka, tapi tidak pernah selesai. Artinya sampai mati, dia tidak pernah mengelolanya, menyelesaikannya. Ya, kita lihat itu. Nah, sumber-sumber emosi yang negatif pada kita. Jadi bagaimana kita bisa memiliki emosi-emosi yang negatif pada kita. Nah, dalam kehidupan kita, bahkan sejak kita di dalam kandungan, ya, eh, dalam pelayanan kami melihat seringkali ada emosi itu muncul karena ada luka yang terjadi sejak kita di dalam kandungan. Ya, kebutuhan untuk dikasihi, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk diakui, itu kebutuhan manusiawi. Bahkan sejak kita di dalam kandungan. Tetapi itu bisa terjadi ketika kebutuhan kita sejak dalam kandungan itu tidak terpenuhi. Kita lahir, lalu kemudian masa pertumbuhan kita. Kebutuhan-kebutuhan batiniah khususnya ya, yang kemudian tidak terpenuhi. Reaksi seorang ketika kebutuhannya tidak terpenuhi cenderung kemudian memelihara reaksi eh, akan peristiwa kekecewaan, kesedihan, ataupun kekhawatirannya. Jadi ada kebutuhan batin yang tidak terpenuhi. Ada yang melampiaskan dalam berbagai reaksi kekesalan. Ya, ketika ia tidak diperhatikan, ketika ia ditolak misalnya, ketika ia tidak dihargai. Dan kadang-kadang awalnya dia dia muncul sebagai bentuk kekesalan. Saya pernah ketemu dengan seorang anak Tuhan yang bersaksi dan kemudian dia menjadi hamba Tuhan. Dia melayani Tuhan dan dia berkata ketika sempat share dulu Pak sebetulnya saya eh, melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Saya mau tunjukkan bahwa menjadi Kristen itu tidak miskin. Karena sejak dia bertobat, keluarganya yang non itu kemudian berkata, kamu menjadi orang Kristen akan miskin. Tapi ada sebuah vow, ada sebuah sumpah dalam batinnya. Saya akan tunjukkan. Nah, dia rajin, kemudian rajin belajar. Memang dia kemudian mengasihi Tuhan, berjuang mencintai Tuhan, melayani Tuhan, dan lain. Tapi
ada di bawah dasar hati yang dalam, kebutuhan batin yang tidak terpenuhi itu. Dan dia mau buktikan. Ada yang jadi melampiaskan dengan kesalahan. Jadi seumur hidup kita di dunia ini akan terjadi seringkali eh, pemenuhan kebutuhan itu tidak terjadi pada kita. Ketika kita mengharap orang untuk care, untuk perhatikan, atau kadang-kadang ya orang-orang yang seharusnya mengasihi kita, mungkin orang tua, keluarga kita. Tapi karena sesuatu dan lain hal, tanpa agenda, tanpa rencana, kemudian seperti kita terabaikan dan sebagainya. Nah, seringkali itu ada dalam kehidupan kita di sekitar kita. Hari ini ada. Kita butuh perhatian malah dijailin. Kita butuh mungkin sedang perlu teman, sahabat, tapi tidak ada yang datang kepada kita. Dan mereka tidak care dengan kita dan sebagainya. Kita sedang ingin berjuang, tetapi kemudian ada saja gangguan untuk kita berjuang. Nah, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Lagi pemenuhan kebutuhan kita adalah di dalam Bapa. Saya kira ini konsep yang kalau kita percaya kepada Tuhan, saya kira kebutuhan apapun sebetulnya kita yakini ada. Dia adalah Bapa. Bapa yang eh, kita memiliki segala sesuatu. Dan Paulus berkata, untuk dia kita hidup satu Tuhan saja, Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Yang karena dia kemudian kita segala sesuatu. Apa saja ya? Banyak tentunya, segala sesuatu. Di dalam Bapa, bahkan kebutuhan untuk pengakuan, kebutuhan untuk penerimaan, kebutuhan untuk dikasihi tanpa syarat, ada pada Bapa. Ya, kalau kita belajar sesi hati Bapa, saya kira kita tahu. Nah, kadang-kadang emosi negatif kita muncul karena ada sanksi dan norma dan hukum agama. Jadi ada sanksi. Jadi eh, dan itu bisa terbangun sejak kita masa kecil ya. Jadi ketika kehidupan kita harus bercermin pada hukum, maka ada bentuk-bentuk pengekangan yang seringkali membuat seseorang bereaksi tidak kudus. Ya, kadang-kadang ketika orang dilarang, justru seringkali yang terjadi adalah ya ingin melanggar yang dilarang itu. Ketika ada larangan, ada godaan justru, kenapa sih tidak boleh? Kenapa sih? Nah, ada sanksi-sanksi, sorry. Ada dari sanksi, dari norma, dari hukum agama. Ketika kita, reaksi tidak kudus menumpang atas emosi kita, seringkali kemudian itu reaksi atau emosi. Jadi karena ada sanksi, kita jadi malu, kita jadi tidak enak, kita jadi aduh, merasa salahkan. Emosi negatif menghambat kasih karunia Allah. Jadi eh, Allah memberikan pernyataan penerimaan atas diri kita. Setuju ya, saya berharap kita tahu itu. Dia menerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Jadi siapapun kita yang hari ini tersebar, ada 127 pribadi hari ini yang ikut di Zoom ini, Tuhan menerima kita. Dan penerimaan inilah yang kemudian menolong kita untuk tidak terbelenggu atas emosi negatif. Karena tadi kebutuhan yang tidak terpenuhi dari mungkin situasi orang sekitar kita atau orang-orang yang seharusnya menerima kita. Misalnya orang tua, keluarga kita. Tetapi seringkali itu tidak terjadi. Karena mungkin mereka juga punya pengalaman-pengalaman yang tidak baik atau punya emosi-emosi yang negatif juga, yang luka-lukanya belum sembuh, yang belum terampil mengelola emosi-emosinya, terekspresikan kepada kita. Tapi dari Allah kita menerima kasih yang sejati. Roma 8, Roma 5 ayat 8 ini ayat yang sangat luar biasa. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih. Ini kasih karunia. Bukan karena kebaikan kita, bukan kita layak sebetulnya, tetapi inilah kasih karunia. Dan seharusnya kita mensyukuri, wow, Tuhan itu luar biasa menerima kita. Ya,
Kayak nggak tahu bagaimana kita mungkin mulai memikirkan emosi-emosi negatif kita dan ternyata kita lihat kalau kita lihat salah satu alat yang kami pakai dalam pelayanan itu namanya genogram, pohon keluarga. Di pohon keluarga kalau teman-teman pernah memakai ada saya di bawah lalu ada cabang, ada papa, ada mama. Lalu kemudian di atas papa itu ada kakek dari papa, nenek dari papa, kakek dari mama, nenek dari mama dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat mungkin dari mereka kita sebetulnya kita belajar karena ada contoh, ada patron, ada teladan emosi-emosi negatif. Bagaimana mengekspresikan marah, bagaimana mengelola situasi yang tidak baik, cara mengatasi masalah dan sebagainya. Kita lihat contoh itu, kita lihat patron itu. Lalu sadar atau tidak sadar, kita melakukan yang sama dengan mereka. Jadi karena orang tua memberikan contoh sikap yang memilih hidup dan cara-cara emosional, bahkan dalam bentuk emosi negatif. Ya, saya dan kita semuanya akan tahu situasi kita ketika tiba-tiba ada konflik, ketika tiba-tiba ada masalah, ketika tiba-tiba ada krisis, ketika tiba-tiba ada persoalan. Dari situlah kita akan melihat bagaimana kita bereaksi, mengeluarkan emosi kita. Dan mungkin baru kita sadar, oh, bapak saya, ibu saya, atau saudara-saudara dari bapak, saudara-saudara dari ibu, atau kakek, nenek, yes, mereka lakukan ini. Orang tua yang memiliki emosi negatif karena masa lalunya cenderung bereaksi negatif atas situasi. Kemudian anak-anak kita belajar cara-cara menghadapi masalah dari keteladanan kita. Tidak selalu, tapi mungkin. Mungkin. Bukan karena luka, bukan karena kebutuhan batin yang tidak terpenuhi, tapi mungkin karena teladan, warisan. Nah, seperti pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Demikian pola itu diturunkan. eh ini pola Lukas ini sebetulnya konteks di mana Yesus ditolak. Ya, ini adalah penolakan Yesus. Kita waktunya tidak banyak, jadi kita tidak bisa melihat ayat ini. Tetapi kalau teman-teman, khususnya teman-teman di STI dimanapun melihat ini, bagaimana kemudian reaksi orang-orang itu sesudah statement Yesus dan mereka marah, Yesus dibawa ke tebing dan ingin melemparkan Yesus dari tebing itu. Itu ekspresi marah yang luar biasa. Tetapi sesuatu yang luar biasa, Dokter Lukas ini mencatat, Yesus kemudian menyelinap di tengah-tengah kerumunan itu, dan pergi dari mereka. Tapi di situ dicatat, orang itu marah, kemudian menangkap Yesus, membawa ke tebing, ingin melemparkan Yesus dari tebing. Nah, dengan mungkin kedaulatannya dia menyelinap. Tapi ini contoh, pola kemarahan dari mana? Ini Yesus kemudian sedang bercerita tentang kisah masa lalu budaya ini. Dan kemudian mereka marah di situ. Ya. Nah, kalau kemudian kita punya emosi negatif, akibatnya apa sih? Ya, mungkin teman-teman bisa sudah memikirkan. Jadi kalau kita punya emosi negatif, jadi bukan bukan emosinya, reaksi-reaksi kita itu akan membelenggu diri dalam penderitaan. Kasihan kan? Tuhan ingin kita semangat untuk mencapai excellent yang Tuhan izinkan. Sekali lagi, Tuhan mengizinkan kita ada bukan tanpa tujuan. Dia punya agenda untuk setiap kita. Tapi ketika emosi itu membelenggu kita, justru kita terus hidup dalam penderitaan. Emosi negatif kadang menghilangkan akal sehat. Ini yang sering terjadi. Orang bisa saja lakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak pernah dia pikirkan untuk lakukan. Ada saja orang-orang yang kemudian baik dan berubah seketika menjadi jahat karena emosi negatif, reaksinya yang meledak, dan kehendak yang menyimpang kepada hal-hal yang benar tadi, pikiran, perasaan, lalu kehendak. Ya. Seseorang yang terbelenggu oleh emosi negatif juga seringkali mengalami penderitaan secara fisik. Banyak Ken Campbell, eh, lalu kemudian John Colbert mengarang buku dia emosi yang merusakkan, emosi yang mematikan. Jadi kita harus mengelolanya hari-hari ini.
minta hikmat dari Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Jadi keadaan jiwa yang tidak tenang mengganggu hubungan dengan Tuhan, dan pasti ini akan menimbulkan gangguan pertumbuhan kerohanian. Itu tidak seharusnya terjadi pada kita orang-orang. Allah ingin kita terus bertumbuh serupa seperti Kristus, karakter-karakter. Menghambat kasih karunia Allah untuk menyembuhkan. Mereka yang terbelenggu emosi negatif sulit membuka pintu kesembuhan bagi dari orang lain maupun Allah. Ya, ketika kita mengalami itu, mungkin ada Tuhan ingin menyembuhkan kita dengan mengirimkan seseorang kepada kita. Tapi seringkali kita sudah punya benteng dan tidak nyaman. Jadi kehendak kita justru menjadi salah, ya, atau tidak punya kehendak untuk kita nyaman dengan kemarahan kita nyaman dengan kebencian kita. Tadi Saul dengan Daud itu sampai seumur hidup, sampai matinya. Ya, enggan melakukan penerimaan terhadap orang lain yang melukai. Ya, ini proses lagi, ini latihan lagi, perlunya mengelola emosi yang tidak baik itu. Akibatnya hubungan dengan Allah terganggu dan mengalami kehampaan untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Jadi Allah ingin sebetulnya dia punya 127 cara kalau sore hari ini kita berkumpul 127 orang dengan caranya. Nah, kalau kita ada kemudian terbelenggu, hidup dalam penderitaan, tidak mengalami kasih karunia Tuhan, tidak bisa mengecap rasa sukacita baiknya Tuhan, indahnya hidup ini dan sebagainya. Nah, satu-satunya hal yang penting kita lakukan adalah berkomitmen mengakhiri penderitaan kita karena kita sudah hidup dalam emosi negatif itu. Ya, saya mau. Ya, saya mau. Tapi seringkali orang mau lalu kemudian bingung. Ada beberapa langkah. Satu, melepaskan kepada Allah. Anda bisa sendiri, tapi seringkali baik kalau kemudian ada teman, ada sahabat, kemudian Anda mengekspresikan itu. Nah, Yakobus juga berkata, saling mengakulah kamu supaya kamu sembuh. Ada teman-teman yang dikirimkan oleh Tuhan. Kemudian kita curhat saja, kita share saja. Dan kita mengatakan kepada saya hati, Tuhan saya kecewa. Jujur kepada Tuhan. Mengungkapkan perasaan itu. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang sangat marah dan ketika di hadapan saya juga agak takut karena ekspresinya dia pukul-pukul tembok, dia pukul-pukul lantai, dia nyaris jedorkan kepala ke tembok itu kemudian saya tahan. Ya, dia marah, dia ekspresikan kesedihannya, kekecewaannya kepada Tuhan. Dan ketika orang mengekspresikan itu bisa macam-macam ya, dalam tanda kutip seperti manifestasi. Itu sekali lagi bukan bukan kuasa jahat, itu ekspresi emosi yang sudah tertahan sekian tahun dan meledak hari itu. Kemudian melepas pengampunan bagi yang menyebabkan. Ini proses. Biarkan Allah masuk ke perasaan-perasaan kita. Mengingatkan peristiwa itu yang membuat kita marah, sedih, kecewa, iri hati, dan sebagainya rasa bersalah. Tapi kemudian kita melepaskan pengampunan. Siapa pribadi yang harus kita ampuni hari ini? Diri sendiri, orang lain, atau mungkin Tuhan? Lalu kemudian kita melepaskan. Meminta Allah, nah ini tahap yang berikutnya. Meminta Allah. Tadi ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Mungkin pikiran kita kemudian dipenuhi dengan penghakiman misalnya, dengan nilai-nilai yang tidak baik kepada diri, kepada orang lain, kepada Tuhan. Kita minta Tuhan untuk membereskan, menyatakan itu dan membereskannya. Mengganti dengan kebenaran-kebenarannya tentang Tuhan, tentang orang lain, tentang diri kita. Ya, meminta Allah menyembuh. Meminta kepada Allah untuk menunjukkan perasaan-perasaan yang sebenarnya dan akar masalah yang menyebabkan terbentuknya emosi ini. Nah, dengan melepaskan pengampunan, hak untuk marah, membalas dendam akan membebaskan dan
kita dari belenggu emosi negatif. Nah, ini dalam proses pengampunan. Pengampunan itu satu sesi yang panjang. Seringkali orang tidak mudah. Tetapi kenapa Tuhan harus berkata, ya kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Bukan jumlah, tapi itu satu keadaan yang harus berulang. Berulang lagi sampai suatu saat Anda ketemu dengan seseorang yang menyebabkan Anda punya emosi, Anda ingat betul apa yang dia lakukan dikatakan, tetapi emosi Anda sudah berbeda. Perasaan Anda sudah damai, perasaan Anda sudah sukacita. Itu pengampunan. Tapi ketika Anda ketemu dengan orang itu dan mukanya masih marah, merah, perasaannya sudah tidak enak, oke, Tuhan berkata, ampuni lagi, ampuni lagi. Sampai pada waktunya ini. Ini proses panjang yang tentu kita perlu kasih karunia Tuhan. Mintalah Allah menyembuhkan luka yang ditimbulkan dan mintalah agar dia menggantikan tempat emosi negatif itu dengan damai dan sejahteranya. Ya, damai dan sejahtera yang melampaui segala akal. Nah, kira itu. Eh, terakhir ya, jadi emosi yang sehat adalah emosi yang objektif, emosi yang memberikan reaksi terhadap objek atau permasalahan dan berakhir sudah diselesaikan. Contoh Tuhan Yesus ketika dia marah di bait Allah, dia ekspresikan, tapi kemudian eh, selesai ketika persoalannya selesai. Mengelola emosi secara sehat membuat kita menikmati relasi dengan orang lain dengan Tuhan. Kalau Tuhan ingin kita bertumbuh, tidak mungkin bertumbuh seorang diri. Tuhan ingin kita bertumbuh dalam komunitas. Seringkali dalam komunitas ada krisis emosi kita teraduk-aduk gitu ya. Nah, kita belajar untuk mengelola. Hidup ini selalu memberi kegairan karena emosi kita memberi nuansa cita rasa yang berbeda-beda. Ya, jadi emosi itu pengecap rasa dan ada sukacita, ada kebahagiaan. Ya, kita bersyukur karena Tuhan izinkan kita menikmati sedih, takut, dan sebagainya. Tapi itu penting buat kita. Jadi kelolalah emosi dengan cara bereaksi secara objektif. Ya, secara benar. Sudah selesai masalahnya, ya sudah, cukup. Selesai di situ. Jadi memiliki emosi yang sehat adalah kerinduan kita dan Allah. Karena tujuannya akan tercapai. Tujuannya bagi Anda akan tercapai. Ketika kita sedang pursue excellent itu, pasti dimungkinkan berhasil. Karena kita bisa mengelola. Emosi selalu menakjubkan untuk dinikmati karena kadar kenikmatan cita rasanya bermacam-macam. Jadi, wah ini seperti gado-gado, seperti capcay mungkin ya situasinya. Allah sungguh menikmati perasaan-perasaan kita saat kita memasuki saat teduh bersamanya, relasi dengan dia, bahkan ketika tadi kita ekspresikan apapun situasinya, dia menikmati kok. Dia menikmati perasaan kita yang mengasihi dia dan menikmati perasaannya tentang setiap Anda. Nah, kira ini yang saya bisa sampaikan pada sore hari ini. Mengelola emosi dengan sehat itu sangat penting supaya kita bisa menikmati setiap musim kehidupan yang Tuhan berikan. Kita dan lebih dari itu kita bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, terima kasih banyak kesempatannya, Kak. Halo. Shalom, Pak Obed. Eh, Ya, mari Wanda. Terima kasih, Pak, untuk materinya sangat-sangat eh, memberkati saya juga. Eh, Tadi dari salah satu yang Pak jelaskan tentang 7 emosi perusak jiwa itu di poin keempat itu ada rasa bersalah, Pak. Terkadang ada orang yang apa ya, Pak, suka merasa bersalah atas apa yang terjadi. Misalnya contohnya saja dia sedikit-sedikit dia suka merasa bersalah atas apa yang dia lakukan ataupun atas apa yang tidak dia lakukan, Pak. Jadi misalnya orang lain berbuat kesalahan kepada dia dan ketika dia mencoba untuk apa ya Pak, untuk memberikan komentar dia atau dia mencoba untuk berdamai dengan
orang itu, tetapi orang justru kayak memanipulasi dia, dan dia seolah-olah dia lagi yang salah seperti itu, Pak. Dan akhirnya itu menimbulkan rasa bersalah di hati dia, walaupun bukan dia yang lakukan, tetapi karena orang mungkin dengan cara memanipulasi atau hal semacamnya, akhirnya membuat dia kembali dia seperti itu yang rasa bersalah. Nah, bagaimana cara mengelola emosi yang seperti itu, Pak? Emosi rasa bersalah. Terima kasih, Pak. Baik. Oke, saya langsung respon dulu ya. Ini ya. Ya. Terima kasih Wanda dari Kupang. Eh, tentang rasa bersalah tadi sedikit saya singgung tentang rasa bersalah. Rasa bersalah sesuatu yang penting untuk kita. Kalau kita tidak punya rasa bersalah juga repot ya. Kita jelas-jelas melakukan kesalahan misalnya, tapi karena kita tidak punya merasa tidak bersalah, lalu tidak minta maaf, tidak minta mengaku bahwa saya bersalah. Tapi ada sebaliknya di ekstrim yang satu, ada orang yang dia sangat terganggu dengan rasa bersalah tadi seperti yang Wanda cerita. Jadi dia senang, dia sering merasa bersalah meski sebetulnya bukan kesalahan dia, gitu kan? Nah, ketika orang terganggu dengan rasa bersalah ini kan tidak enak. Ya, dia pasti tidak merdeka, tidak bebas, terhukum, tertuduh seperti itu. Bagaimana mengelolanya kalau Wanda, karena ini bukan bukan masalah Wanda, tapi masalah teman. Wanda bisa mulai, kayak nggak tahu bagaimana dia, kemudian ngobrol dengan dia. Karena seringkali begini, sejak kapan dia sering merasa bersalah meskipun itu bukan kesalahannya dia. Kembali kepada yang tadi saya katakan, seringkali dalam keluarga lalu dicek, memang seringkali di keluarga dia seperti kambing hitam. Mungkin meskipun dia tidak hitam, tetapi sorry, eh, nggak tahu kenapa kalau di keluarga itu dia sering merasa bersalah karena sudah mulai sering merasa bersalah karena kalau ada sesuatu persoalan krisis selalu kambing hitamnya dia. Jadi dari kecil seperti ini loh kamu ini, mama sakit itu gara-gara kamu nakal nih. Papa jadi sedih itu karena kamu nakal nih. Nah, jadi dia menjadi tertuduh dari kecil itu dan terpola. Nah, ketika dia belajar bertumbuh dewasa, mungkin di persekutuan ada masalah, lalu dia menjudgment dirinya. Ini karena saya nih. Kalau kemudian dia bertumbuh lagi di pekerjaan, lalu pekerjaan di kantor, di perusahaan ada krisis, dia menuduh diri ini saya nih. Dia nggak merdeka. Bahkan kemudian ketika dalam pernikahan, misalnya berkeluarga, ada krisis masalah, dia kemudian menjudgment. Ini karena saya nih. Nah, mungkin iya karena dia, tetapi tadi kalau ini kemudian bukan salah dia sesungguhnya, kemudian eh, dia merasa bersalah, nah kita bisa minta tolong dia mengelola rasa bersalah itu. Rasa bersalah dia itu salah atau betul, gitu. Kalau dia memang bersalah dan ya dia harus ditolong untuk mengaku bersalah. Tapi kalau itu bukan dia, ya tidak harus dia menghukum diri. Ya, itu ya Wanda ya. Semoga menolong. Kenapa banyak orang yang tidak bisa kendalikan emosinya ketika marah, akhirnya tiba-tiba penyakitnya menjadi kambuh. Seperti itu Pak Obed. Kenapa banyak orangnya? Itu nih Banyak ya, baik teman-teman, karena banyak orang itu kan berarti masalahnya banyak orang. Ya mungkin karena mereka belum belajar, belum tahu bagaimana mengelola emosi dengan baik sehingga melampiaskan emosi dan hari-hari ini dunia kita dunia yang emosional ya. Di mana-mana orang aduh jadi kalau lihat berita itu. Nah, di tengah-tengah situasi ini kita hadir, kita ada ya teman-teman yang tergabung dalam organisasi ini ada untuk bagaimana kemudian kita mengelola emosi dan menolong teman-teman kita, orang-orang sekitar kita mulai dari jemaat, mulai dari keluarga, mengelola emosi mereka. Oke. Tadi ada dari STI Jogja. Terima kasih sebelumnya buat Pak Obed atas penyampaian materinya, sangat memberkati. Jadi saya mau bertanya sedikit Pak, kan ada istilah di Gen Z sekarang yang sering dipakai yaitu cut off ya. Jadi istilah ini
sangat membooming juga sekarang dipakai oleh anak-anak muda, di mana Sorry Martin, bisa diulang lagi tadi apa? ya, jadi ada satu istilah yang sering dipakai oleh generasi Z sekarang, Ya, yaitu istilah cut off, Pak. cut off. Ya, jadi ini istilah ini juga sangat membumi sekarang dan sudah sering dipakai oleh anak-anak muda zaman sekarang. Ketika ada seseorang yang sudah ya mulai sudah tidak cocok dengan kita, langsung segera cut off gitu, memutuskan pertemanan langsung dengan seseorang tersebut. Jadi saya mau bertanya di sini, saya meminta bagaimana tanggapan Bapak, bagaimana reaksi Bapak tentang hal tersebut gitu, Pak. Nah, oke. Ya, ini dunianya dunia sekarang ya. Mungkin cut off karena mungkin sudah merasa tidak sefrekuensi gitu ya Martin ya. Iya, Ada betul, bahasa Pak. yang lain sekarang tidak sefrekuensi. Lalu kemudian cut off saja. Nah, sekali lagi dalam relasi kita seringkali ada situasi yang mengganggu, diizinkan mengganggu. Nah, bagaimana kemudian mengelola cut off itu? Ya, mungkin Martin ya, bagaimana kemudian ya ketika di cut off mungkin itu ada reaksi kita supaya orang yang menyakiti kita lebih tersakiti lagi. Gitu, mungkin. Atau ketika kita cut off merasa kita tidak nyaman dengan itu. Tetapi bayangkan kalau kemudian itu terjadi di gereja, di persekutuan anak-anak Tuhan. Kita gampang saja cut off. Membatasi diri, membuat boundaries dengan orang-orang yang menyakiti, melukai kita penting. Tetapi membatasi diri sebetulnya tidak membatasi hubungan-hubungan kita dengan mereka. Jadi mungkin saran saya karena waktunya tidak banyak, cut off dengan hikmat. Artinya iya, kita break, kita mungkin menahan diri atau kita membuat batasan, tapi tidak menyingkirkan orang itu. Ya, kita tidak kemudian melukai orang itu dengan tadi ada kebutuhan batin yang tidak terpenuhi mungkin ya. Jadi kemudian cut off itu tadi. Jadi mungkin belajar untuk cut off dengan baik, caranya yang baik, mungkin tetap dibicarakan dan sebagainya gitu ya. Itu ya Martin. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Martin sudah bertanya dan juga sesi tanya jawab kita sudah kita closing ya, kita tutup ya karena untuk itu saya banyak terima kasih kepada Pak Obed Rubianto yang sudah memateri kita, sudah menjelaskan tentang bagaimana kita harus mengelola emosi kita yang sehat. Terima kasih banyak ya Pak, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk seluruh Bapak Ibu, teman-teman yang sudah bertanya dan bahkan kami juga mohon maaf kepada teman-teman yang lain yang tidak bisa sempat dijawab pertanyaannya ya. Kami minta maaf dan juga berikutnya kita akan masuk kegiatan kita berikutnya. Sebelum menutup kegiatan kita akan mendengarkan sepatah kata dari Ibu Melinda, founder sensasi kita. Halo Ibu Melinda. Halo Yetini, halo selamat sore semuanya, salam sensasi, halo Pak Krisna, halo Obat, halo apa kabar? Ibu. Yo, senang ketemu ya. Halo Ibu. Kita hari ini mentalnya sehat nggak? Mentalnya kita gimana nih? Nah, kita harus mentalnya sehat ya, puji Tuhan ya. Kalau orang yang kita pursue excellence, ya kan? Kalau mengejar yang terbaik, pasti kita mentalnya harus sehat. Makanya kita beri seminar mental yang sehat. Terima kasih Pak Obed telah memberikan kita mengenai bagaimana mental yang sehat. Hari ini luar biasa yang Ibu impres itu yaitu emosi merusak jiwa. Wow, itu kita perlu tahu. Karena semalam ibu itu dengarkan seorang hamba Tuhan, dia bilang sekarang di gereja itu banyak orang sakit mental, banyak jemaat sakit mental. WHO mengatakan bahwa 1 di antara 5 orang itu kena mental disorder. Oke, dan ibu nggak mau ini terjadi pada anak-anak sensasi. Bagaimana kita bisa menjadi bagian untuk menyelamatkan generasi ini
kalau kita memiliki mental yang disorder. Itu luar biasa, Pak Obed, saya juga diberkati karena kita ini kadang-kadang situasi membuat mental emosi kita itu jadi enggak seharusnya sebagai seorang beriman memiliki emosi atau kehendak atau pikiran yang disorder. Dan saya juga ini mau tanya, ini Pak Obed, jadi kesempatan bertanya, tadi mau bertanya, kok kasihan ya, Ibu itu lihat anak-anak yang bertanya nggak dapat waktu. Makanya kemarin itu Ibu semalam, Forni, fleksibel sedikit dong. Kalau ada yang bertanya ya nggak apa-apa ditambahin 1/4 jam. Bertanya itu kan perlu, Ibu juga mau bertanya. Pak Obed, biar semua ini dengar Pak. Apa ada hubungannya kalau mental disorder itu dengan karakter atau genetik ya Pak? Tadi yang Bapak sebutkan kan ada teladan dari orang tua. Emang sih kalau orang tuanya biasanya suka mukul, suka bentak, otomatis anaknya itu kebawa. Tapi kalau karakter bawaan genetik itu ada hubungannya nggak ya Pak? Karena ada orang tuh yang secara emang dia itu karakternya itu kuat menderita. Jadi nggak mempan, Pak. Dibully, diapain, nggak tahu diri, nggak tahu malu, nggak mempan, Pak. Tapi yang sensitif ini, Pak, merasa apa? Overthinking, merasa bersalah, terus mikir, terus padahal salahnya itu mungkin orang lain nggak menyalahkan. Itu jadi gimana ya, Pak? Mostly kan kebanyakan begitu ya terjadi di komunitas. Ada yang orang bilang orang bisa dua blek gitu loh, Pak, kalau bahasa Jogjanya dua blek gitu kan ada orang yang kayak aduh ini gimana ya kayak rasa nggak enakan itu gimana ya Pak kalau secara kita belajar secara mental ya Ya, eh, bibit bobot ada hubungannya nggak ya Pak ya? kalau jadi gini, kalau di belajar bahwa ya orang tua pasti punya punya teladan yang baik, ada juga dalam keterbatasan kelemahan mereka kemudian memberi contoh-contoh bahkan menjadi luka-luka kita. Jadi sebetulnya bukan gennya, Bu, tetapi saya melihatnya lebih kepada contoh pola sejak kecil dan kemudian contoh itu jadi teladan bagi dia. Teladan bagi dia bagaimana dia bereaksi, bagaimana dia kemudian menjadi karakter. Karena dia sudah menjadi karakter karena kemudian ya dia terbiasa melakukan hal-hal itu dan ya kemudian ketika dia bertemu dengan Tuhan harusnya karakter itu bisa diubahkan tapi belum sepenuhnya berubah mungkin ya masih dalam proses. Jadi lebih kepada bukan gen, tetapi ada satu masa kemudian yang membuat dia seperti itu. Jadi pertanyaan penting yang kalau diizinkan kita ketemu dengan mereka dan seringkali saya pakai di ruang adalah sejak kapan? Sejak kapan kira-kira kemudian dia seperti itu? Lalu kalau dia bisa ingat sejak kapan, pertanyaan berikutnya adalah ada peristiwa apa yang kemudian merubah dan menjadikan dia seperti itu? Ya, ya betul ada orang-orang yang begitu strong, begitu kekeh, begitu pekerja keras yang luar biasa. Meskipun kalau kita dengar kisahnya orang-orang yang terluka, artinya orang-orang yang hidupnya dulu pernah tidak nyaman karena situasi keluarga, tapi kemudian dia terbangun untuk berjuang, gitu ya, berjuang. Nah, saya kira ada tidak sedikit orang-orang yang kemudian berhasil dengan perjuangan itu. Tapi juga ada orang-orang yang kemudian kalau kita ketemu, sebetulnya masih ada perasaan tidak enak. Tadi saya bilang ada kesaksian hamba Tuhan yang ya dia mau buktikan saja. Saya mau tunjukkan bahwa kami tidak seperti itu. Jadi semangat menunjukkan, semangat membuktikan masih ada. Nah, kemudian sekali lagi periksa perasaan-perasaan itu gitu ya. Perasaan itu dan kemudian apakah itu melukai. Jadi bukan genetik tetapi ada satu pola yang kemudian diturunkan gitu, Bu. Oke terima kasih jadi ada suatu pola yuk anak-anakku pola apa yang kita saat ini ada di mental kita